Orang boleh mengalami kehidupan yang pahit, getir, dan saya rasa semua orang mengalaminya. Tetapi yang tidak boleh hilang adalah impian hidup itu. Hai guys, apa kabar? Bertemu kembali dengan saya Jimmy Suhadi. Isu hari ini kita berbicara tentang apakah orang Kristen bisa disantet? Ya, kalau saya dengan tegas akan mengatakan tidak mungkin, no way. Ya, sebenarnya orang Kristen itu tidak mungkin disantet. Mengapa? Karena kembali lagi di dalam diri saya, di dalam diri saudara yang percaya, yang sungguh-sungguh, yang percaya ada Roh Allah, Roh Kudus, tidak mungkin bisa disantet. Mengapa? Santet yang akan datang itu nggak akan mempan, nggak bisa menyerang kita. Karena ada kuasa ilahi yang membentengi kita, yang menguasai kita, sehingga nggak mungkin disantet. Tetapi kalau mau dibicara, kenyataannya adalah kita menemukan ada orang-orang Kristen yang bisa disantet, bahkan bisa kemasukan roh jahat. Betul nggak? Itu kenyataan ya, yang kita tidak bisa pungkiri. Kok bisa? Baik, begini guys, saya mau katakan ada dua jenis orang Kristen. Orang Kristen yang pertama adalah orang yang betul-betul percaya dia adalah anak Allah. Roh Allah ada hidup di dalam dirinya, menguasai seluruh keberadaannya, sehingga yang terjadi adalah tidak ada yang bisa mengganggunya. Tetapi yang lain adalah orang Kristen yang saya katakan istilahnya KTP. Hanya mengaku Kristen, tetapi nggak mengerti siapa dirinya, siapa jati dirinya. Dia tidak tahu bahwa dia adalah anak Allah, pencipta langit dengan segala isinya, sehingga dia merasa dia nggak punya apa-apa. Orang yang merasa ketakutan, orang yang merasa nggak ada apa-apanya, itulah yang dapat diserang. Entah diserang dengan masuknya roh jahat yang menguasai dirinya, atau disantet, diguna-gunai orang istilahnya, ya, sehingga dia nanti sakit lah, inilah itulah. Bisa nggak? Bisa. Kenapa? Karena dia nggak percaya. Karena dia tidak berada di dalam satu hadirat Allah. Dia tidak menyatu dengan roh Allah. Nah, itu sebabnya mengapa kita sebagai orang-orang Kristen harus istilahnya menempel, menyatu dengan Bapa yang adalah pencipta. Karena pada waktu kita nyatu, maka saudara, hadirat Allah, kuasa ilahi Allah itulah yang akan membentengi kita. Ada lagi yang mengatakan bahwa orang Kristen yang kesantet, kalau dia pergi ke dukun, dia akan bisa dilepaskan, disembuhkan. Benar atau tidak? Oh ya, saya mau katakan betul, gak salah. Kok bisa? Karena pada waktu dia pergi ke dukun, saudara, dukun itu juga menggunakan roh jahat, menggunakan kuasa gelap. Sehingga antara kuasa gelap dengan kuasa gelap, kira-kira itu apa? Musuh atau teman? Pasti teman ya. Mereka berteman dan mereka bisa mengatur toh. Mereka bisa mengatur demikian rupa sehingga seolah-olah orang itu akan terlepas dari roh jahat atau akan terlepas dari santet. Tetapi saudara boleh buktikan, saudara boleh ingat, dengar perkataan saya. Orang yang kemasukan roh dan pergi ke dukun, lihat tidak lama lagi dia akan kesantet, dia akan kemasukan lagi. Dan ini akan terus menerus. Mengapa? Karena itu permainan roh. Mereka hanya diusir cuma sementara. Supaya kelihatannya dukun itu hebat. Akibatnya adalah orang ini tidak akan lagi percaya kepada Allah yang maha kuasa, yang pencipta. Tetapi mereka akan bergantung kepada dukun. Akibatnya adalah mereka akan percaya bahwa dukun itu lebih hebat dari Tuhan. Nah, inilah awal daripada kehancuran. Itu yang dimaksud dengan firman Tuhan adalah pencuri datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Yang dibunuh adalah damai sejahtera dan sebagainya. Dan kemudian ujung-ujungnya orang itu yang tadinya dilepaskan dari santet itu, dia tidak akan percaya Tuhan lagi. Dan apa yang terjadi kalau orang gak percaya pada Tuhan? Guys, engkau sendiri yang jawab, saya gak perlu jawab. Hai guys, kalau masih penasaran, boleh buka di YouTube, ketik nama saya Jimmy Suhadi atau Ada Harapan, tapi jangan lupa subscribe.
Oke, sampai ketemu guys.